Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat datang di channel Andromedia dalam program Kampus Merdeka, hasil kerjasama dengan Kemendikbud dan Ristek. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang PMP atau Project Management Process. Proses dalam manajemen proyek mengikuti siklus hidup proyek, dimulai dari yang namanya inisiasi, dilanjutkan dengan perencanaan dan eksekusi, di mana setiap proses dalam pelaksanaan proyek mempunyai potensi untuk mengubah rencana proyek seiring hasil pemantauan dan kontrol proyeknya, lalu diakhiri dengan penutupan proyek. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, inisiasi. Dalam proses inisiasi, kita menentukan kenapa perusahaan butuh proyek tersebut. Umumnya, proses ini dilakukan secara informal, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan dokumen-dokumen formal agar dapat diulas lebih matang secara holistik oleh atasan. Dalam menjawab kenapa ini, ada dua pertanyaan yang bakal diajukan oleh atasan. Yang pertama, haruskah dilakukan? Dan yang kedua, bisakah dilakukan? Menjawab pertanyaan ini nikmat sedap ya. Kenapa tidak? Salah persepsi sedikit saja, dampaknya sangat besar. Bisa-bisa proyek tidak disetujui. Ada cara khusus untuk menjawab pertanyaan ini. Misal, untuk menjawab haruskah dilakukan, kita bisa menggunakan pendekatan cost-benefit analysis. Bentuk paling sederhana dari cost-benefit analysis adalah dengan menampilkan benefit berupa pendapatan dan cost berupa biaya langsung. Dalam bentuknya yang paling kompleks, kita bisa menambahkan perhitungan-perhitungan khusus, bahkan variabel-variabel kualitas yang tidak dapat diukur secara langsung. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan bisakah dilakukan, ini lebih mengarah ke penyediaan sumber daya dan bagaimana secara teknis pelaksanaan proyeknya. Jadi, untuk menjawab bisakah dilakukan, kita perlu melakukan yang namanya studi kelayakan atau feasibility study. Ada 5 area penting yang bisa kita ukur untuk menilai kelayakan sebuah proyek. Yang pertama adalah technical feasibility. Pada bagian ini, perusahaan melakukan studi untuk melihat apakah perusahaan mampu atau memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan teknis, seperti orang, peralatan, fasilitas, material, dan informasi. Bisa saja orangnya ada, tetapi fasilitas dan peralatannya tidak mendukung. Atau sebaliknya, peralatan memadai, tetapi tidak ada orang yang sanggup melakukan atau mengerjakan proyeknya. Yang kedua, financial feasibility, yang sebenarnya ini terbantu banget dengan adanya cost-benefit analysis yang kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah legal feasibility. Studi ini dilakukan untuk melihat adakah peraturan atau norma yang terlibat atau terdampak dari proyek. Misal, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang harus melihat lebih dalam peraturan perundang-undangan tentang lingkungan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi kinerja proyek dan bahkan tingkat kegagalan proyek menjadi lebih besar. Yang keempat adalah operational feasibility. Studi ini bisa dilakukan dalam konteks cost-benefit analysis. Jadi dapat dijelaskan benefit secara kualitatif dari proyek tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kelima adalah schedule feasibility, yang lebih menekankan pada timeline proyek. Apakah proyek dapat dikerjakan pada waktu yang telah dialokasikan? Semakin panjang penyelesaian proyek, maka cost tentunya akan semakin besar. Dan risiko kegagalan proyek pun juga semakin besar. Dalam penyampaian maksud dan ide selama proses inisiasi ini, kita bisa membuat yang namanya business case. Apa itu business case? Coba di googling dulu atau mungkin cari video contoh business case di YouTube.
Dalam bisnis case, dijelaskan dengan gamblang apa kebutuhan bisnisnya, atau mungkin peluang yang bisa kita capai dengan mengimplementasikan proyek ini. Dari kebutuhan atau peluang tersebut, siapa saja yang terdampak dan siapa juga yang terlibat dalam delivery-nya. Ini penting, karena jangan sampai kita hanya membantu user untuk mengotomasi pekerjaan mereka, tetapi kita juga statement bahwa proyek ini juga membantu manajemen dan perusahaan dalam mencapai tujuannya, yaitu profit. Yang terakhir dalam proses inisiasi adalah proses ini perlu diformalkan dalam bentuk dokumen, yaitu berupa project charter document, yang secara high level menjelaskan tentang tujuan dan kebutuhan proyek, deskripsi batasan dan deliverable-nya, milestone, plafon anggaran dan biaya, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana kriteria penerimaannya. Itu tadi proses pertama dalam project management proses. Proses yang kedua adalah perencanaan. Inputnya adalah project charter. Dalam merencanakan proyek, kita tidak hanya bermodalkan intuisi, tetapi juga pemahaman terhadap prosedur-prosedur yang rasional dan sistematis. Rencana itu ibarat sebuah guidelines, acuan, haluan dalam kita melaksanakan kegiatan yang pada akhirnya dapat dipakai untuk melakukan evaluasi. Apakah yang kita laksanakan sesuai dengan guidelines-nya, sesuai dengan rencananya. Sehingga pada umumnya, agar dapat dengan mudah dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder, guidelines ini dibuat dalam bentuk dokumen, yaitu berupa project plan document. Nah, apa saja sih yang harus kita rencanakan atau kita tulis dalam dokumen tersebut? Dalam Project Management Body of Knowledge atau PMBOK, dikatakan bahwa dalam perencanaan wajib menjelaskan tentang 9 knowledge area, mulai dari ruang lingkupnya, aktivitasnya, jadwalnya, anggaran dan biayanya, kualitas, sumber daya, pengelolaan komunikasi, pengelolaan resiko, dan yang terakhir adalah pengadaan material. Lain waktu akan kita bahas lebih detail bagaimana membuat rencana proyek. Proses yang ketiga adalah eksekusi. Ada dua pekerjaan utama dalam eksekusi, yaitu pelaksanaan itu sendiri, dan yang lainnya adalah pemantauan dan kontrol proyek. Dalam proses ini, inputnya adalah project plan. Perlu diingat bahwa kita membuat rencana proyek, salah satu tujuannya adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan dan pemantauan. Pelaksanaan merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan rencana proyek. Proses-proses ini meliputi koordinasi sumber daya, pengelolaan hubungan dengan para stakeholder, serta mengintegrasikan dan melaksanakan berbagai aktivitas sesuai rencana proyek. Dalam pelaksanaan ini, anggaran mulai dikeluarkan, sumber daya mulai digunakan, dan waktu berjalan sesuai timeline dalam rencana proyek. Project Management Body of Knowledge menyatakan bahwa proses yang terjadi dalam pelaksanaan ini terdiri dari pengelolaan pekerjaan dan pengetahuan proyek sebagai bagian dari integrasi proyek, pengelolaan kualitas, mendapatkan sumber daya, membangun tim, mengelola komunikasi, mitigasi resiko, melakukan pengadaan, dan mengelola hubungan dengan stakeholder. Output dari pelaksanaan ini adalah fakta dalam bentuk dokumen yang menjelaskan bagaimana kinerja proyek, bagaimana penjaminan kualitas proyek, sampai dengan bukti-bukti pengadaan, baik proposal maupun nota. Sedangkan pemantauan merupakan proses yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait kinerja proyeknya, membuat pengukuran kinerja, dan membuat laporan terkait kinerja perjalanan proyek. Selama pemantauan dilakukan, kita juga bisa melakukan controlling terhadap proyek.
Dari data yang telah dikumpulkan selama pemantauan, kita bisa membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan seperti pada rencana proyek. Kita bisa menganalisis simpangan yang terjadi, mengukur tren untuk meningkatkan kinerja proyek, mengevaluasi alternatif, dan merekomendasikan koreksi jika dibutuhkan. Pemantauan dan controlling ini dilakukan secara berkala dalam rentang waktu yang singkat atau ketika ada kejadian-kejadian khusus. Lain waktu akan kita bahas lebih detail mengenai bagaimana melaksanakan rencana proyek dan melakukan pemantauan sekaligus mengontrol pelaksanaan tersebut. Proses yang terakhir adalah penutupan. Banyak dari kita berpikir bahwa dengan menyelesaikan semua langkah, aktivitas, proses dalam proyek bisa dianggap selesai. Namun, tanpa formalitas penutupan, ada resiko yang muncul, seperti apakah klien sudah puas dengan hasil proyeknya? Ataukah bisa nggak kita menjamin tidak ada kebocoran sumber daya setelah proyek selesai? Atau siapa yang bertanggung jawab setelah proyeknya selesai? Jadi, perlu proses yang secara formal digunakan untuk menutup proyek dan kontrak proyeknya. Secara rinci, proses ini memverifikasi bahwa semua aktivitas dalam proyek telah diselesaikan, tentunya dengan baik sesuai rencana. Dengan begitu, diharapkan ketiga hal tersebut tidak terjadi. Terlebih, dengan proses ini, kita secara formal telah menyerah terimakan produk atau hasil proyek kita kepada klien. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat mengilhami kalian dalam memahami manajemen proyek, khususnya project management proses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.